Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida dengan NIM H0219019. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan analisis SEM menggunakan aplikasi Amos. Oke, langsung saja kita mulai praktek. Nah, yang pertama itu kita masuk pada aplikasi SPSS. Nah, langkah pertama adalah kita menginput data. Nah, yang pertama itu kita input data dari Excel. Kita klik Open, kemudian klik Data. Kita ganti di sini menjadi Excel, kemudian data statistik, kemudian Open. Nah, setelah muncul ini, klik OK, dan data sudah masuk pada SPSS. Nah, di sini terdapat 175 responden dan terdapat 21 indikator. Kita save. Kemudian save. Langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Amos. Sebelumnya, untuk kasus praktek pada video kali ini yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Jadi terdapat 4 faktor atau 4 variabel laten eksogen pada kasus ini dan terdapat 1 variabel endogen. Nah, kita gambar modelnya. Untuk langkah kedua yaitu menggambar model. Nah, di sini kita gunakan model elips karena di sini itu menggunakan variabel laten. Kita klik, kita nyalakan dulu. Kemudian kita gambar di sini. Nah, karena di sini kita mau menggambar 5 model, jadi kita tinggal nyalakan duplicate object. Kita klik. Selanjutnya kita nyalakan draw pads untuk mengarahkan anak panah. Oke. Langkah selanjutnya itu menggambar indikator. Nah, di sini itu icon untuk menggambar indikator dari setiap variabel. Kita nyalakan. Nah, pada variabel pertama di sini terdapat 5 indikator, jadi kita klik sebanyak 5 kali. 5, kemudian di sini terdapat 3 indikator, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, di sini 5. Nah, selanjutnya, karena di sini masih banyak indikator yang keluar dari kertas, nah kita bisa ubah ukuran kertas pada di sini A4 apply, kemudian close. Nah, masih seperti ini kita bisa klik di sini supaya gambarnya ini atau modelnya itu berpindah ke tengah. Oke, seperti ini. Nah, di sini terlihat masih banyak indikator yang menghalangi atau tidak terlihat indikator lainnya. Nah, kita bisa klik bagian rotasi. Nah, kita putar di sini, sini. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan tanda error pada variabel laten endogen. Nah,
Setelah selesai menggambar model, langkah selanjutnya adalah memberikan nama pada setiap variabel. Nah, pada variabel pertama di sini itu terdapat faktor psikologi. Yang kedua ada faktor lingkungan keluarga. Di sini faktor lingkungan dan sekolah. Di sini faktor masyarakat, dan di sini itu ada kesulitan. Oke. Sini kita zeta. Kita klik di sini. Nah, untuk penamaan di sini itu kita bebas menggunakan A, B, C, E atau apapun itu bisa terserah. Nah, di sini saya menggunakan A, kemudian A2, A3, A4, A5. A10, A11, A12. Nah, untuk variabel terikatnya itu atau variabel endogen, laten endogennya itu kita bisa beri nama B1, B2, B3, B4, dan di sini B5. Kemudian kita close. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu memanggil data. Nah, kita menginput data yang dari SPSS tadi ke Amos. Caranya itu kita select data files, nyalakan atau klik, kemudian file name. Nah, kita pilih data yang tadi kita simpan itu statistika. Klik open. Nah, setelah di sini terlihat datanya, kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data. Oke. Kita geser. Kita masukkan X11 atau variabel pertama. X11 atau indikator pertama, indikator kedua, ketiga, keempat, kelima. Di sini ada indikator dari variabel kedua, 31, nah, di sini kita masukkan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Kemudian kita close. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya itu adalah kita menyimpannya. Nah, sebelum kita simpan, kita masuk pada analisis properties terlebih dahulu, kemudian kita masuk pada bagian output, kemudian klik semua centang, semuanya centang.
Nah, kemudian close. Kita simpan di sini. Namanya itu analisis. Kita save. Nah, di sini untuk file name-nya itu tergantung dari masing-masing. Di sini saya menyimpannya itu dengan analisis state save. Kemudian save. Nah, setelah di save, kita klik ini. Calculate estimate. Nah, kita klik. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih process with the analysis. Nah, pada Amos ini, itu akan menyala ketika kita klik calculate-nya, itu akan menyala di sini. Nah, di sini akan menyala dan menampilkan output otomatis seperti ini. Nah, mungkin di sini laptop saya yang bermasalah, jadi outputnya itu atau hasilnya itu tidak bisa terlihat secara otomatis di sini. Namun teman-teman, namun teman-teman tidak perlu khawatir karena meskipun di sini tidak bisa terlihat, kita bisa melihat outputnya atau hasil outputnya itu pada view kemudian text output. Di sini. Ini adalah outputnya, kemudian kita pilih pada bagian estimate. Oh. Saya lupa. Oke. Ini ada kesalahan. Oke, tadi ada salah, jadi kita bisa lihat selanjutnya itu nah ini hasil outputnya. Nah, untuk melihat outputnya itu kita pada bagian estimate-nya, kemudian di sini bagian standard regression weight. Nah, bisa kita lihat di sini pada psikologi. Pada psikologi itu dia berpengaruh negatif terhadap kesulitan belajar. Untuk lingkungan keluarga itu dia berpengaruh positif terhadap kesulitan belajar, lingkungan sekolah juga berpengaruh positif, dan lingkungan masyarakat juga berpengaruh positif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lingkungan masyarakat itu memiliki pengaruh yang lebih besar. Kemudian ada lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, dan yang terakhir itu ada itu ada psikologi. Nah, di sini pada faktor psikologi itu yang paling berpengaruh itu pada indikator kedua atau inteligensi. Nah, dia memiliki pengaruh sebesar 1,5. Kemudian pada bagian lingkungan keluarga itu pada indikator ketiga sebesar 6,6, yaitu
faktor ekonomi. Nah, pada lingkungan sekolah yang paling berpengaruh di sini itu adalah indikator keempat, yaitu materi pembelajaran. Nah, kemudian lingkungan masyarakat yang paling berpengaruh itu ada, yang paling besar itu indikator kedua, yaitu lingkungan tempat, misalnya lingkungan masyarakat. Di sini itu bisa kita lihat bahwa semakin di sini lingkungan masyarakat itu sangat berpengaruh positif terhadap kesulitan belajar siswa. Nah, untuk melihat apakah dia signifikan atau tidak, itu bisa dilihat pada tabel regression weight. Nah, di sini pada bagian ini. Kita fokus pada P di sini. Nah, pada psikologi itu dia tidak signifikan karena nilai P-nya itu 0,361. Kemudian LK juga tidak signifikan, lingkungan sekolah juga tidak signifikan, dan lingkungan masyarakat juga tidak signifikan. Oke, jadi itu saja analisis SEM menggunakan aplikasi AMOS. Saya akhiri video kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.